seharusnya pemerintah punya kewajiban kalau daerah khusus di Aceh dan Papua itu harus ada pendampingan. Pendampingan dan evaluasi. Baru birokrasi pemerintahan itu betul-betul dilatih, dibina, siap dipakai. Nah, itulah yang membuat saya sekarang ini saya melihat bahwa di sini adalah kesalahan di sini. Karena masyarakat itu tidak tahu apa-apa sama sekali. Apalagi kami sebagai kepala suku tidak tahu. Nah, dana begitu baru besar itu baru kami kaget gitu. Siapa menggunakan, siapa pakai, arah kemana, kan kami tidak tahu. Kalau tidak pernah dibuka publik. Dari kami di Merauke menyikapi daripada fenomena pemberitaan akhir-akhir ini di media massa bahwa terindikasi Gubernur Papua menyalahgunakan keuangan negara atau dalam hal ini APBD yang akan diperiksa oleh KPK sebesar 1 miliar, dan kemudian berkembang lagi ada temuan-temuan yang kemudian ditemukan oleh PPATK terkait dengan aliran dana ke beberapa tempat perjudian di beberapa negara oleh Gubernur Papua. Nah, saya tidak mau masuk dalam ranah itu karena memang itu bagian daripada tanggung jawab negara untuk bisa membuktikan terkait dengan apa yang menjadi temuan-temuan tersebut. Dan saya juga harapkan kepada Gubernur Papua, Pak Lukas NMB, untuk bisa secara tertib mengikuti proses persidangan yang ada sehingga bisa mempertanggungjawabkan kalau memang benar adanya Bapak Gubernur Pak Lukas NMB tidak bersalah, ya bisa dibuktikan secara jelas di proses hukum yang berjalan. Namun yang menjadi titik poin saya terkait dengan kenapa bisa ada terjadi korupsi di Papua. Nah, merujuk daripada tayangan sebelumnya, yaitu dari staf khusus Presiden Abang Linis Kogoya, beliau dalam penayangan sebelumnya disampaikan bahwa memang perlu ada pendampingan, perlu ada pembinaan daripada pihak pemerintah pusat, mulai dari awal digulirnya Otsus itu yang kemudian dimaknai dengan nilai uang yang cukup besar untuk Papua. Artinya apa? Bahwa ini ada kehilangan kendali oleh pemerintah pusat yang kemudian hari ini mencoba untuk menggali terkait dengan persoalan Gubernur Papua terkait dengan dana Otsus itu. Nah, artinya di sini bahwa selama ini ketika tercium, ketika ada informasi-informasi yang sekiranya menjadi satu petunjuk untuk kemudian dieksekusi atau kemudian ditindaklanjuti untuk diperiksa, itu tidak terjadi gitu. Nah, ini yang perlu menjadi catatan, bahwa ibarat selama berapa waktu berjalan itu terjadi pembiaran gitu. Terjadi tidak ada pengawasan, tidak ada evaluasi, sehingga ini juga cukup menjadi satu hal yang kemudian kami anak-anak Papua juga menjadi perenungan selama ini seperti apa untuk mengawal dana yang sebesar itu, sehingga kaget-kaget saja ada informasi pada saat ini terkait dengan Gubernur Papua dengan uang yang cukup fantastis itu yang kemudian dialirkan, yang kemudian dialirkan di beberapa tempat perjudian itu. Ya, mudah-mudahan saja ini bukan uang negara gitu. Ini uang pribadi beliau ketika nanti ada pembuktian di proses hukum yang berjalan itu. Yang menjadi pertanyaan itu, kok seperti begitu? Negara tidak punya power dari awal, negara tidak punya strategi dari awal untuk mengantisipasi.
langkah antisipasi itu sangat perlu dibanding langkah kalau sudah terjadi baru langkah eksekusi. Nah, ini persoalan yang kemudian perlu dievaluasi gitu. Karena kita tahu bersama di depan hukum tetap siapa saja di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang harus menjadi evaluasi. Nah, berbicara pada tatanan otonomi khusus di dalam perjalanannya, Saudara Menteri Dalam Negeri itu kan mantan Kapolda gitu. Pasti sudah paham, pasti sudah mengerti dan pasti sudah tahu terkait dengan hal itu. Kenapa tidak ada langkah-langkah antisipatifnya gitu? Sehingga itu terjadi gitu. Nah, ini yang perlu menjadi satu catatan perenungan bagi kita, bukan mau menyalahkan siapa-siapa di sini, tetapi mari kita mengurus Papua ini dengan baik ya. Kalau memang salah gitu. Tapi jangan menjadi penumpukan dulu baru kita bakal lihat salah gitu. Salah itu kita sudah kasih sen dari awal gitu. Kita sudah kasih sinyal dari awal gitu. Bahwa ini salah gitu. Kalau memang salah langsung diproses gitu. Jangan sudah jadi penumpukan, sudah jadi ini baru ada tekanan, maka bisa menjadi bom waktu yang kemudian bisa meledak gitu. Nah, ini keprihatinan daripada kami, sehingga kami mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk menyikapi khususnya korupsi di Papua ini, jangan tunggu sudah menumpuk dulu baru mengambil tindakan, tetapi mulai dari awal-awal itu harus sudah mulai dikasih sinyal gitu, dan sudah diambil tindakan. Itu saja mungkin tanggapan pada kami, tanpa melunturkan semangat ya membangun Papua ya. Dan semua itu kita kembalikan kepada hukum ya, dan tindakan-tindakan hukum selanjutnya yang kemudian bisa memberikan fakta yang kemudian apakah benar atau tidak gitu, terkait dengan korupsi di Papua, dalam hal ini persoalan Gubernur Papua. Mungkin itu saja tanggapan dari kami, mudah-mudahan menjadi satu referensi, menjadi satu perhatian daripada pemerintah pusat dan khususnya para pimpinan-pimpinan daerah yang ada di Papua. Terima kasih.